Selamat pagi adik-adik Komisi Anak GKI Karangsaru Semarang. Sudah siap beribadah saat ini? Kakak ingatkan, baik ibadah onsite atau ibadah tatap muka maupun ibadah online melalui YouTube, tetap harus kita ikuti dengan persiapan hati dan sikap yang baik ya, untuk menunjukkan hormat kita kepada Tuhan. Jadi, kita tidak boleh beribadah kepada Tuhan dengan asal-asalan, semau-maunya, suka-sukanya kita. Tetapi, kita beribadah dengan persiapan yang matang. Yang pertama, mandi yang bersih dan memakai pakaian yang rapi. 2. Berdoa memohon pimpinan Tuhan agar dapat mengikuti ibadah dengan baik. 3. Memuji Tuhan dengan penuh semangat dan bersukacita. 4. Dengarkan firman Tuhan dan menaatinya. 5. Ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh hingga selesai. Oh iya, untuk persembahan kepada Tuhan, adik-adik tetap dapat memberikannya dengan cara mintalah tolong papa dan mama untuk yang pertama memasukkan uang persembahan tersebut ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di gereja. 2. Menyerahkan uang persembahan tersebut melalui tata usaha gereja sesuai jam kerja. 3. Mentransfer uang persembahan tersebut ke rekening-rekening bank berikut ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hai guys, apa kabar? Ya, kalian sudah pernah berjumpa dengan Kak Betty, Kak Beta, Kak Betu, dan Kak Beto bukan? Hari ini untuk pertama kalinya kalian berjumpa dengan Kak Biti. Ya, Kak Biti. Betul. Kak Biti bertugas untuk memimpin apa? Senam ayat di bulan November 2020 yang terambil dari kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 sampai 23. Bunyinya itu demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ayat ini mengingatkan kita semua bahwa kita punya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang sungguh mengasihi kita, yang sungguh setia. Setiap hari Ia melimpahi kita dengan segala berkat. Kita diberi hidup, bisa bangun, bisa beraktivitas, bisa melakukan segala sesuatu setiap hari itu karena besarnya kasih Tuhan atas kita semuanya. Jadi setiap kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya, berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, kita coba gerakannya. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis
habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Yuk, sekali lagi. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Sukses untuk kalian semua. Halo, selamat hari Minggu adik-adik semua yang ada di rumah. Hari ini kita datang lagi ke sekolah minggu, mau sama-sama memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, mau berdoa bersama. Nah, siapa di sini yang sudah siap untuk memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan berdoa? Kalau gitu duduknya harus yang rapi, harus dengan keadaan yang siap, karena kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Nah, pagi ini Kak Kesha mau mengajak semuanya untuk bangkit berdiri. Masih semangat kan? Masih pagi, masih apalagi cerah gini kan, makanya harus semangat. Kalau gitu Kak Kesha mau ngajak untuk bangkit berdiri, karena kita mau nyanyikan satu lagu penuh sukacita, yaitu adalah Sukacita di Hatiku. Jauh dalam ibadah kita, Kak Kesha mau mengajak kita semua untuk berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, hari ini boleh sama-sama datang ke sekolah minggu bersama-sama dengan kakak, dengan adik, bahkan mungkin dengan orang tua. Dan kami rindu, kami mau benar-benar mengenal Tuhan melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan berkati adik-adik di rumah, Tuhan juga berkati kakak-kakak sekolah minggu yang sudah mempersiapkannya. Biarlah hari ini hati kami dipenuhi oleh sukacita, karena kami tahu kami sedang menghadap Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, ada yang masih semangat gak di rumah untuk memuji Tuhan? Nah, hari ini kita akan banyak belajar nih dari firman Tuhan, bagaimana ketika Paulus, ketika Silas, dan beberapa orang lainnya, mereka pergi memberitakan Injil. Akan tetapi, sekalipun Paulus dan teman-temannya tahu bahwa Roh Kudus menyertai mereka, tapi tetap saja jalan itu tidak selalu mudah, tetap ada tantangan yang harus dihadapi, tetap ada kesulitan yang harus dihadapi. Tapi Paulus tetap tahu dan dia tetap menyadari bahwa ada pertolongan Roh Kudus, dan Yesus dan Tuhan adalah sobat yang setia menyertai dalam segala pelayanannya Paulus. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini Kak Kesha juga mau mengajak
untuk menyanyikan satu lagu Ada Satu Sobatku. Kenapa kita menyanyikan lagu ini? Karena kita tahu bahwa kita juga punya satu sobat yang gak pernah tinggalin kita di saat kita susah, kita sedih, kita lagi sebel, lagi marah. Kita tahu ada satu pribadi yang gak pernah tinggalin kita. Dia adalah Yesus. Sama-sama ya kita menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku yang Setia. Nyanyinya sambil tepuk tangan ya, sambil senyum, sambil sukacita. Oke? Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali kita nyanyikan. Ada satu sobatku yang setia, dia adalah Tuhan Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik, melalui lagu pujian ini kita diingatkan bahwa ketika kita lagi sedih, lagi sendirian, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu selalu hadir. Dia adalah sobat yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Nah, adik-adik sekalian, firman Tuhan hari ini juga nanti akan mengingatkan kepada kita bahwa ketika Paulus dan teman-teman lainnya memberitakan firman Tuhan, tidak mudah jalan yang dihadapi, ada banyak kesulitan, tantangan, jalan yang tidak mudah, tetapi Paulus tetap semangat, tetap siap sedia di dalam memberitakan Injil firman Tuhan. Nah, Paulus tetap giat di dalam memberitakan firman Tuhan. Nah, pagi ini Kak Keisha juga mau mengajari kita satu buah lagu pujian yang baru. Nah, judulnya adalah Api Roh Suci Bakar Hatiku. Nah, siapa yang di sini udah pernah dengar lagu Api Roh Suci Bakar Hatiku? Ada yang udah pernah dengar? Mungkin mama papa di rumah tahu ya lagu ini. Nah, adik-adik yang belum tahu, Kak Keisha mau ngajarin satu lagu ya. Judulnya Api Roh Suci Bakar Hatiku. Nah, nanti Kak Keisha nyanyi duluan, baru setelah itu adik-adik bisa mendengarkan, dan habis itu adik-adik bisa ikuti ya, kita nyanyi bersama lagu Api Roh Suci Bakar Hatiku. Lagunya nggak sulit kok, pasti gampang, oke? Lagunya gampang, lagunya juga nggak panjang, liriknya juga nggak sulit, nadanya juga nggak sulit, pasti kita gampang untuk ikutin ya. Nah, jadi adik-adik lagu ini itu agak semangat gitu ya, jadi dinyanyikan juga harus dengan semangat. Jadi adik-adik di rumah juga nyanyinya penuh semangat ya, semangat, jangan lupa senyum. Nah, oke, kita mau ulang lagunya sekali lagi, Api Roh Suci Bakar Hatiku, oke?
Tuhan. Oke. Nah, sekarang kita mau persiapkan hati, mau mendengarkan firman Tuhan. Kita meminta Tuhan tolong kita membukakan hati kita supaya kita dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, Kak Keisha mau mengajak kita nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami juga mau berdoa, minta ampun, sucikan, kuduskan hati kami, supaya kami layak untuk belajar, mendengar, dan mengerti firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan mendapat berkat dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Halo kalian yang ada di rumah. Buku Alkitab kalian sudah disiapkan? Baik ya. Kalau sudah disiapkan buku Alkitabnya, buka Kisah Para Rasul pasal 17. Nah, jangan ditutup ya. Ayatnya nanti ya. Alkitabnya dibuka Kisah Para Rasul pasal 17. Kak Wijung mau bertanya ini. Apa arti pengacau? Iya, pengacau adalah orang yang senang membuat kekacauan, orang yang senang membuat keributan. Ya, orang yang senang membuat hati ini menjadi gelisah. Ada sebuah cerita ini, adik-adik, hari ulang tahun SD Pelangi, ya, sudah sangat dinanti-nantikan. Ya. Nah, Rena
kebagian ini dia mendapat tugas untuk membaca narasi pembuka drama dalam acara itu. Rena di rumah dengan rajin ya, dia berulang-ulang berlatih kalimat, menghafal kalimat yang harus dia hafal. Pada hari hanya hari perayaan ulang tahun SD Pelangi, Rena berdiri di tengah-tengah panggung. Dilihat banyak sekali mata memandang dia. Rena hatinya menjadi ciut. Kalimat yang sudah dihafal dari rumah berterbangan dari kepalanya. Ya. Di bawah panggung ada Tony. Ya, Tony ada seorang anak yang terkenal di sekolah, sangat nakal, susah diatur, ya, senang membuat kekacauan. Nah, Tony bersama teman-temannya mulai nih membuat kekacauan, mulai membuat keributannya. Lalu Rena sedih, air matanya hampir saja menetes dari kedua matanya. Tiba-tiba ada suara memanggil Rena. Rena, Rena. Lalu Rena menoleh dari samping panggung. Ternyata di sana ada ayah Rena. Dia dengan gerakan-gerakan yang terus-menerus ya memberi semangat kepada Rena. Ayo Rena, kamu pasti bisa. Ayo kamu pasti bisa. Ya. Akhir cerita, ya, Rena akhirnya berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik dan lancar. Di dalam kehidupan ini kita pun juga kadang mengalami hal yang sama dengan yang dialami Rena. Kita tidak disukai orang, ya, dibenci, ya. Padahal kita tidak bersalah. Padahal kita melakukan perbuatan yang baik. Padahal kita melakukan perbuatan yang benar. Nah, hal ini juga dialami oleh Paulus dan kawan-kawannya di dalam memberitakan firman Allah. Memberitakan firman Allah, memberitakan kabar baik, itu kan perbuatan baik ya adik-adik, perbuatan yang benar. Nah, tapi apa yang dialami oleh Rasul Paulus dan kawan-kawannya? Pertama, di kota mana adik-adik? Di dalam Kisah Para Rasul di mana? Iya, pertama kali waktu Paulus dan kawan-kawannya di Tesalonika. Apa yang dialami oleh Paulus dan kawan-kawannya? Ya, di kota Tesalonika ini orang-orang Yahudi tidak senang, ya, benci dengan Paulus dan kawan-kawannya. Ya. Orang-orang Yahudi yang jahat ini dia bergabung dengan penjahat kota, pengacau kota. Ya. Orang-orang ini mengikuti kemanapun Paulus dan kawan-kawan pergi. Lalu yang kedua adik-adik, Paulus menginap di rumah Yason. Nah, para pengacau ini diam-diam akan menangkap Paulus di rumah Yason. Tapi Yason tahu. Dia berkata kepada Paulus dan kawan-kawannya, kamu harus segera pergi dari rumahku. Kamu harus segera pergi dari kota ini. Ya. Lalu Paulus dan kawan-kawannya pergi meninggalkan rumah Yason. Waktu para pengacau ini tiba di rumah Yason, mereka tidak menemukan Paulus, tapi mereka menangkap Yason dan saudara-saudaranya. Dengan jaminan akhirnya Yason dan saudaranya karena mendapatkan jaminan dibebaskan. Lalu kira-kira Paulus dan kawan-kawannya melanjutkan ke kota mana? Coba lihat di Kisah Para Rasul pasal 17. Kemana? Iya, ke kota Berea. Betul. Di kota Berea adik-adik, ternyata orang-orang Yahudi yang ada di kota Berea ini
jauh berbeda dengan orang-orang Yahudi yang ada di kota Tesalonika. Kita akan baca yuk ayatnya yang ke-11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Adik-adik, ya, orang-orang Yahudi yang ada di kota Berea ini ya, ternyata hatinya lebih lembut ya. Dia memiliki kerinduan ya. Dia senang menerima kedatangan Paulus dan kawan-kawannya untuk belajar bersama-sama firman Tuhan. Ya. Hal ini adik-adik ternyata terdengar oleh orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika, para pengacau ini ya. Nah, mereka lalu menyusul ke kota Berea. Ya. Kita bisa baca, yuk ayat yang ke-13 kita baca. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Nah, adik-adik, orang-orang Yahudi yang dari Tesalonika datang ke Berea, mereka menghasut ya, membangkitkan amarah ya, membuat orang supaya memberontak ya, melawan ya, menggelisahkan hati orang banyak. Itulah yang dilakukan orang-orang Yahudi dari Tesalonika terhadap orang-orang yang ada di kota Berea. Nah, adik-adik, ternyata orang-orang yang ada di Berea tahu kalau orang-orang yang pengacau ini tidak senang kepada Paulus ya. Lalu mereka yang ada di Berea berkata pada Paulus, "Paulus, kamu harus segera meninggalkan kota Berea karena kamu selalu diincar, kamu akan ditangkap." Lalu Paulus akhirnya pergi dari kota Berea menuju kota selanjutnya. Dia berpesan kepada temannya Silas dan Timotius, "Silas dan Timotius, kamu di Berea dulu, biarkan aku pergi dulu ke kota yang lain. Nanti kalian kutunggu di sana." Adik-adik, selanjutnya kira-kira Paulus seorang diri melanjutkan kemana? Mana? Betul ya. Paulus melanjutkan perjalanan ke kota Athena. Ya, di kota Athena Paulus seorang diri karena temannya yang dua masih di kota Berea. Apa yang dilakukan Paulus di kota Athena? Yaitu dia berjalan-jalan ya. Di sepanjang jalan dia lihat, wah, ternyata banyak sekali di mana-mana dijumpai berhala-berhala. Ya, Paulus menjadi sedih. Lalu Paulus berjalan lagi, melanjutkan perjalanan. Dia pergi ke rumah-rumah ibadah, pergi ke pasar, ya. Dia bertanya jawab, ya, bertukar pikiran, ya, mengabarkan kabar baik juga tentang firman Allah. Lalu yang dilakukan Paulus apa lagi? Ternyata di kota itu, adik-adik, ada suatu tempat, namanya tempat itu adalah Sidang Areopagus, ya. Nah, tempat ini adalah suatu tempat berkumpulnya orang-orang pinter, tempat berkumpulnya orang-orang pandai, tempat berkumpulnya orang-orang intelek. Kalau orang-orang ini mau mengadakan sidang, mau mengadakan musyawarah, mau mengadakan rapat, membahas tentang norma-norma agama dan moral, mereka mengadakannya di tempat Sidang Areopagus ini.
Paulus diajak pergi ke tempat ini, ya, ke tempat sidang Areopagus ini. Nah, Paulus berpikir, wah, ini kesempatanku untuk mengabarkan kabar baik, untuk memberitakan firman Allah, memberitakan Injil. Kita bisa baca pasalnya yang ayat 22 sampai 25. Yuk, ya, bersama-sama ya yang di rumah membaca juga. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hei orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang." Itu ya, jadi terus Paulus terus memberitakan firman Tuhan. Nah, kira-kira setelah Paulus memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik, orang-orang yang di sana percaya? Oh, tidak, adik-adik. Orang-orang yang ada di tempat itu tidak percaya kepada ajaran yang diberikan oleh Paulus. Ya, tidak percaya mereka. Ada yang menolak, ada yang tidak senang. Tapi ingat, ada loh yang menerima kabar baik itu. Ada loh yang mau menerima pemberitaan firman Allah yang disampaikan oleh Paulus, yaitu 2 orang adik-adik. Siapa kira-kira? Yaitu Dionisius dan Damaris. Ya, 2 orang ini menerima kabar baik yang disampaikan oleh Paulus. Adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari perjalanan Paulus dan kawan-kawannya ini? 1, ya, tantangan selalu ada di dalam pelayanan pemberitaan firman Allah, ya. Ada saja yang bikin onar, ada saja yang bikin kekacauan, ya. Ada yang tidak suka, seperti yang dialami Paulus dan kawan-kawannya. Yang kedua, don't give up. Don't give up. Jangan putus asa seperti Paulus dan kawan-kawannya, ya. Meskipun dia mendapat halangan dari kota satu, dia berpindah, dia pergi ke kota yang lain, terus pindah lagi ke kota lain, ya. Jadi tetap ada orang-orang yang menerima kabar baik itu. Nah, adik-adik tetap semangat ya di dalam memberitakan kabar baik kepada semua orang, meskipun banyak tantangan yang akan kita jumpai. Kita akan berdoa menutup firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami untuk semangat tidak putus asa di dalam memberitakan kabar baik kepada semua orang, walaupun kami menghadapi tantangan. Tuhan tolong beri kesempatan kepada kami untuk memberitakan kabar baik ini kepada keluarga kami, kepada teman-teman kami, juga kepada orang yang ada di sekitar kami yang kami jumpai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami sudah berdoa. Amin.
Nah, adik-adik sekalian, kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Kak Keisha mau mengajak kita semua untuk terus berkomitmen, tetap setia, tetap taat, tetap menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, di sekolah, dengan lingkungan teman-teman. Kita mau memberitakan kebenaran, mau memberitakan Injil Kristus. Sama seperti Paulus dan Silas tadi, begitu juga dengan kita ya. Kita mau menyanyikan lagu Aku Ingin Kabarkan Injilnya. Yesus, terima kasih Tuhan, kami mulai menyelesaikan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Kami bersyukur Tuhan menolong setiap kami. Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan hari ini kami terus menjadi anak-anak-Mu yang tetap setia, tetap taat, memberitakan firman Tuhan dengan penuh semangat sekalipun ada banyak tantangan yang harus kami hadapi. Nah Tuhan, kami juga berdoa kiranya Engkau tetap memberikan kami hati yang mau terus belajar, mau mendengarkan firman Tuhan, takut akan Tuhan, dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan ya, sekalipun ada di rumah, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan berkati.